If you are new to this channel, well, I'm really excited to have you guys here. First of all, let me just say that, but second of all, please subscribe guys. I'm trying to do some really special things on YouTube. Shalom, apa kabar semuanya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan? Semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan dalam perlindungan Tuhan. Puji nama Tuhan, kiranya itu terjadi dalam hidupmu, karena saya senantiasa berharap demikian. Semua saudara-saudaraku di dalam keadaan sehat walafiat. Puji nama Tuhan. Hari ini saya ingin memaparkan firman Tuhan yang mana menjadi pergumulan saya, kiranya boleh jadi berkat bagi saudara. Dan judulnya adalah hak asasi manusia. Alkitab menuliskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan manusia menjadi ciptaan yang paling istimewa karena Tuhan memberikan kuasa dan kehormatan bagi manusia lebih daripada ciptaan yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati pemberitaan firman ini. Apa yang hamba-Mu bicarakan kiranya ada di dalam lingkaran berkat Tuhan. Tolonglah setiap orang yang mendengar, mereka boleh membuka hatinya dan menerima kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menghormati Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Berbicara tentang hak asasi manusia, sejak awal Tuhan sudah menuliskan di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab, bahwa sebuah pelanggaran apabila manusia menghina sesamanya. Itu sebuah pelanggaran, saudaraku. Apabila manusia menindas sesamanya, apabila manusia melukai dan bahkan membunuh, itu pelanggaran yang sangat berat. Dan manusia berhadapan dengan Tuhan langsung. Apabila sampai terjadi demikian, manusia berhadapan dengan hukum Tuhan dan langsung dengan Tuhan. Hukum Musa menuntut perlakuan manusia terhadap sesamanya. Jadi dalam hukum Musa sangat jelas di mana manusia dituntut perlakuannya dengan sesamanya. 10 perintah Allah itu mengandung larangan untuk membunuh. Di dalam 10 perintah Allah, dilarang mencuri, dilarang mendambakan kepemilikan orang lain, dilarang berzina, dilarang menjadi saksi palsu. Kelima hukum ini menjunjung tinggi perlakuan etis terhadap sesama manusia. Saudaraku, ini banyak dilanggar saat ini. Orang bisa menjadi saksi palsu terhadap orang lain. Orang bisa saja melukai orang lain, orang bisa saja menjadi pezina, mereka berselingkuh, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, dan juga, saudaraku, mereka mendambakan atau menginginkan atau iri hati terhadap kepemilikan orang lain. Saudaraku, kelima hukum ini menjunjung tinggi perlakuan etis terhadap sesama manusia. Jadi saudaraku, di dalam hukum ini justru kita mengenal bahwa itu dosa. Saudara mengerti? Sebelum bicara tentang hak asasi manusia, Allah pun sudah memberikan satu hukum yang sangat berat supaya mereka tidak melakukan apa yang saya katakan tadi. Karena apa? Itu berhadapan langsung dengan Tuhan, itu berhadapan langsung dengan yang memiliki hukum, yaitu Tuhan. Contoh lain, saudaraku, di mana pendatang harus diperlakukan dengan baik. Orang-orang pendatang, orang-orang asing diperlakukan dengan baik. Saudaraku, ini terjadi, saudaraku, bahwa sekarang saudara lihat begitu banyak orang lari mencari suaka politik karena negaranya sedang kacau, sedang perang, saudaraku. Saudaraku, firman Tuhan katakan memperlakukan dengan baik kepada orang-orang pendatang, orang-orang asing. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Bahkan juga dikatakan pemeliharaan terhadap orang miskin.
Orang miskin ini dipelihara, artinya jangan dibiarkan miskin dan mati, saudaraku, tetapi dipelihara. Hukum ini Tuhan sudah berbicara ribuan tahun yang lalu, di mana Tuhan sudah mengatakan kaum pendatang harus diperlakukan dengan baik. Bahkan orang miskin harus dipelihara, saudaraku, artinya ditolong, saudaraku. Lalu pemberian pinjaman tanpa bunga terhadap orang miskin. Jadi, saudaraku, ini ribuan tahun yang lalu Tuhan sudah bicara, jangan memberi bunga pinjaman kepada orang miskin, saudaraku. Lalu, saudaraku, dikatakan pembebasan orang yang bekerja karena dia berhutang dibebaskan setelah 50 tahun. Saudaraku, aturan ini terjadi. Jadi, saudaraku, tidak ada orang mengatakan kamu itu berhutang sampai cucu, cicit, cecet saya, saudaraku. Tidak, saudaraku. 50 tahun harus dihapuskan. Ini hukum Tuhan, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah tidak pilih kasih. Allah tidak membedakan manusia. Allah tidak pilih kasih, saudaraku. Tuhan tidak pernah memandang manusia. Walaupun ada umat pilihan Tuhan, tetapi Allah mengasihi isi dunia ini. Allah ingin menolong isi dunia ini. Allah tidak pernah membedakan mana umat Allah ataupun yang bukan umat Allah. Semuanya Tuhan mengasihi, saudara. Kalau Tuhan mengasihi, bagaimana dengan kita, saudara? Kalau Tuhan sungguh-sungguh mengasihi semua manusia dengan tidak membeda-bedakan, bagaimana dengan saudara? Adakah saudara masih membedakan ras, suku, dan bangsa? Atau saudara benar-benar tidak memandang muka, tetapi saudara mengasihi setiap orang? Itu hebat, itu benar, saudaraku. Dipertemukan dengan orang miskin, itu kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Alkitab ajarkan kepada kita untuk tidak membedakan ras, jenis kelamin, latar belakang budaya, kedudukan di masyarakat. Alkitab tidak mengajarkan untuk membedakan seperti ini. Sementara dunia seperti ini, saudaraku, justru dunia membedakan kedudukan di masyarakat. Wah, orang itu punya kedudukan di masyarakat, dia sangat menghormati, dia nempel pada orang itu. Tetapi ketika bertemu dengan orang yang tidak punya kelas di masyarakat, mereka tidak mau bergaul. Bahkan, saudaraku, kalau kita sebagai bangsa Indonesia masih membedakan ras dan suku, saudara berarti tidak mengenal Pancasila. Saudara, kita harus punya toleransi yang tinggi, saudaraku. Kita harus punya toleransi, karena itu ajaran yang mengandung hak asasi manusia. Tetapi dimulai dari diri saudara. Saudara tidak membedakan ras, suku, dan bangsa, saudaraku. Saudaraku, di Indonesia berbagai macam suku. Saudara tidak boleh membedakan. Amin. Puji nama Tuhan. Harus baik kepada semua orang, saudaraku. Saudaraku, saya sering pelayanan ke daerah, saya sering pergi ke pelayanan ke suku-suku pedalaman. Saya tidak pernah membedakan. Saya anggap mereka adalah seperti saudara kandung saya. Ketika saya bertemu dengan seorang ibu yang cacat, seorang ibu yang hidupnya tinggal di lembah yang begitu dingin tanpa baju, saudaraku. Saudaraku, hati saya, Tuhan, ini juga sama dengan ibu saya. Saudaraku, hak asasi manusia diajarkan Tuhan, itu dimulai dengan kasih. Kalau saudara punya kasih, saudara akan menghormati hak asasi manusia. Saudara akan mengerti bahwa manusia di hadapan Tuhan sama semuanya. Amin. Saudaraku, ini ajaran yang sangat penting. Belajar tentang hak asasi manusia dimulai dari diri kita. Kita jangan gembar-gembor hak asasi manusia, sementara di dalam hatimu sendiri masih membedakan ras, suku, dan bangsa. Saudaraku, di dalam sejarah
Kekristenan membangun rumah sakit, membangun panti asuhan, panti rehabilitasi anak-anak cacat, bangun yayasan-yayasan untuk para wanita korban pelecehan, itu untuk menolong saudaraku. Karena apa? Hatinya penuh kasih. Hatinya didorong dengan hukum kasih. Kasihlah sesamamu manusia. Artinya apa, saudara? Mereka yang hidup di dalam penderitaan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus punya kasih kepada mereka. Saudaraku, saya mulai berubah cara doa makan saya. Kalau dulu sejak kecil saya diajarkan berdoa makan, Tuhan berkati makanan ini, Tuhan kuduskan, dan Tuhan terima kasih buat makanan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin. Sekarang beda, saudaraku. Tuhan, terima kasih buat makanan ini. Tuhan, pertemukan saya yang hari ini orang-orang tidak bisa makan, supaya saya menyisihkan makanan saya kepada mereka yang tidak bisa makan. Ini lahir dari hati saya. Saya ketika di Jogja, saya mendapati itu sekitar tahun 2000-an, di mana mahasiswa hanya punya uang 350.000 satu bulan untuk makan, untuk bayar kos. Saudara, ini tidak cukup, saudaraku. Saya tidak pernah tahu sebelum mereka bercerita dengan saya. Waktu saya diceritakan, lah kamu makannya apa sekarang? Ya om, saya tuh kalau makan di tempat warung-warung burjo, kacang ijo itu om, saya beli satu Indomie, lalu saya minum air banyak-banyak supaya saya hangat, perut saya kenyang, baru saya makan Indomie. Oh ya? Lalu sehari kamu makan berapa kali? Ya kadang 2 kali, kadang 1 kali. Bagaimana kamu dengan makan 1 kali sementara kamu harus belajar, emosimu, otakmu memeras tenaga, kamu butuh makan. Ya om, kami tidak punya uang. Kami cuma uang kami yang dikirim oleh orang tua kami 350.000, dan itu harus mencukupkan semuanya. Sejak saat itu, saya membuat sebuah warung untuk memberikan makanan secara gratis kepada anak-anak mahasiswa tanpa bayar. Kalau yang mau bayar ya silahkan, tidak bayar ya haleluya. Satu demi satu mereka makan. Sampai jumlahnya ratusan ribuan, saudaraku. Saya tidak pernah kekurangan. Saya selalu diberikan Tuhan kecukupan. Bahkan saya punya rice cooker yang pakai gas itu 4 buah. Setiap hari ratusan kilo saya masak beras, saudaraku, untuk dibagikan, untuk makan. Saudaraku, saya mau katakan begini, bahwa hak asasi manusia itu dimulai dari dirimu sendiri. Adakah saudara tergetar tidak hatimu melihat penderitaan orang lain? Saudara, saya pernah lihat satu orang gila, saudaraku, di jalan. Dia telanjang, saudaraku, dan dia duduk di tepi jalan. Saya datangi, saya kasih makan, saudara. Lalu saya kasih kain, saya tutupi. Tiba-tiba ada orang lewat, saudaraku, naik motor. Ayo Om Daud, mau minta nomor, gitu. Saudaraku, ini apa, saudaraku? Saudara, mereka tahu saya pendeta. Mereka tahu saya sementara menolong orang. Tapi ada saja orang mengatakan, yo, Om Daud mau cari nomor apa, saudaraku? Saudara, saya mau katakan, ketika matamu melihat orang yang menderita, apa reaksi hatimu? Apa reaksi sikap hatimu? Punya belas kasihan? Atau saudara membiarkan? Atau saudara malah mengatakan, oh, itu mungkin jangan-jangan hidupnya memang tidak benar, dia jahat, makanya dia ngalami. Kan hukum tabur tuai. Saudaraku, ketika Tuhan bicara orang miskin, Tuhan tidak pernah bicara latar belakang. Tolonglah orang miskin, ya tolong, saudaraku. Tolonglah orang menderita, ya tolong. Tidak usah cari latar belakangnya apa. Mengerti, saudaraku? Ketika kita menolong orang miskin, itu yang Tuhan mau, saudaraku. Mata Tuhan berpihak kepada orang yang lemah dan miskin. Menaruh belas kasihan kepada orang miskin artinya memuliakan Tuhan. Ketika saudara menaruh belas kasihan kepada orang miskin, Tuhan katakan engkau sudah memuliakan Tuhan. Hati Tuhan,
Mata Tuhan itu kepada orang yang miskin, saudaraku. Mata Tuhan itu kepada orang yang menderita. Saudara jangan lihat perubahan zaman, engkau hanya melihat orang yang kaya, orang yang hebat, orang yang memakai tas-tas branded, pakaiannya branded, hidupnya mewah. Tuhan tidak pernah lihat itu. Tapi Tuhan lihat orang miskin. Saudara, kalau saudara mau belajar memuliakan Tuhan, lihatlah orang miskin dan taruhlah belas kasihan kepada mereka. Ada orang yang justru menindas kepada orang lemah. Orang lemah itu orang tidak bisa ngomong, dibantah dia bingung jawabnya, saudaraku. Ditekan dia hanya nangis, dipersalahkan dia hanya tunduk, ditanya pertanggungan jawab dia tidak tahu apa-apa. Saudaraku, orang yang menindas orang lemah, dikatakan firman Tuhan, menghina penciptanya, menghina Tuhan. Saudaraku, kita harus hati-hati. Jangan sampai engkau ada di posisi di atas, lalu engkau menjadi orang yang sombong. Saudara menjadi orang yang suka menekan orang dengan segala peraturan-peraturan, sehingga mereka takut. Saudaraku, mereka itu ada pembelanya, yaitu Tuhan. Saudaraku, hati Tuhan sangat peka. Tuhan sangat peka. Jika orang miskin dihina, jika orang lemah ditindas, hati Tuhan peka. Tuhan katakan bahwa engkau menghina Tuhan. Hati-hati, saudaraku. Saudaraku, saya belajar hidup dari pelayanan. Justru ketika masuk ke suku-suku pedalaman, ke suku-suku yang hidupnya tidak mapan seperti kita, saudaraku. Walaupun mereka sudah merasa mapan, saudara, tetapi ketika saya melihat perbedaan tentang kehidupan dengan mereka, hati saya mulai luruh, saudaraku. Hati saya mulai timbul belas kasihan kepada mereka. Saya ketika ketemu ibu itu, saya katakan bukan ibu ini butuh pakaian, tidak. Tetapi ibu ini butuh apa? Kasih sayang. Kasih sayang untuk mengajarkan supaya dia hidupnya sehat. Kasih sayang mengajarkan bahwa ibu ini harus pakai selimut, karena di dalam lembah yang dingin dia bisa kena paru-parunya, saudaraku. Jadi kasih itu mengajarkan, saudaraku. Kasih itu menolong, saudaraku. Saudaraku, terlalu banyak orang Kristen berbicara tentang kasih. Kasih, kasih, kasih. Padahal dia tidak punya kasih. Saudaraku, saya punya pandangan beda, saudara. Bukan kasih, tapi ujungnya hormat. Hormati. Menghormati orang, itu ada unsur kasih, saudaraku. Saudaraku, saya ketika menghormati orang-orang yang hidupnya menderita dan hidupnya miskin, mereka menyambut saya dengan luar biasa. Apa yang mereka hidangkan adalah apa yang mereka makan. Bahkan saya pernah bertemu, saudaraku, ada seorang menghidangkan sama saya timun. Saya pikir timun itu, oh nanti ini ada lalapan gitu. Saudaraku, saya tunggu-tunggu mana nasinya, mana lauknya, tidak keluar. Lalu bapak dan ibu yang miskin ini, mari pak silahkan makan. Sudah saya makan timun. Makan timun. Tapi saudaraku, saya kenyang. Kenapa? Hati saya punya kasihan, saudara. Belas kasihan itu yang memimpin hati saya. Sehingga ketika saya makan timun, saya bilang, Tuhan terima kasih saya bisa makan sama rasanya dengan apa yang mereka makan. Sudah tahu, 2 minggu saya makan timun. Sehat, saudaraku, kuat. Haleluya, saudaraku. Tidak lemah, padahal saya suka makan nasi. Tetapi ketika orang miskin itu hanya menghidangkan timun, saya sehat 2 minggu, saudaraku. Makan timun, oke, saudaraku. Malah tubuhnya sehat, malah diet, saudaraku. Haleluya, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, belajar mengasihi orang yang lemah. Belajar mengasihi orang yang miskin, saudaraku. Saudaraku, orang miskin itu tidak bisa banyak ngomong, saudaraku. Orang lemah, orang yang di bawah tidak bisa banyak ngomong dengan saudara yang menjadi orang yang di atas. Dia takut dengan saudara, dia hormat.
Tetapi kalau engkau mengetahui bahwa firman Tuhan katakan, jika engkau menaruh belas kasihan kepada orang miskin, engkau sudah memuliakan Tuhan. Amin. Ini pelajaran hak asasi manusia. Saudara harus tahu bahwa saudara tidak boleh menghina, saudara tidak boleh menindas, saudara tidak boleh memberikan bunga ketika saudara menghutangi orang miskin. Hak asasi manusia itu dasarnya kasih. Hak asasi manusia itu dasarnya takut akan Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, kita sebenarnya tidak memiliki hak asasi lagi. Karena apa? Karena hidup kita sudah bukan milikku sendiri. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang di dalam aku. Artinya orang Kristen yang sudah mengerti sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, dia tidak gembar-gembor tentang hak asasi manusia terhadap dirinya, untuk melindungi dirinya, hak asasi manusia. Saudara-saudara, terlebih lagi saya sebagai hamba Tuhan. Ketika saya dipanggil sebagai hamba Tuhan, saya mengerjakan tugas pekerjaan Tuhan. Saya tidak punya hak apapun di hadapan Tuhan. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, dan kami hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang daripada Tuhan. Jadi saudaraku, saya tidak pernah merasa bangga menjadi hamba Tuhan. Saya tidak pernah merasa diri saya menjadi terangkat, kelas saya menjadi terangkat ketika menjadi hamba Tuhan. Tidak, saudaraku. Justru firman Tuhan katakan kami adalah hamba-hamba Tuhan yang tidak berguna. Tidak ada gunanya, saudaraku. Karena apa? Karena kami hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jadi saudaraku, kita tidak boleh sombong jadi hamba Tuhan. Justru engkau harus mencuci kaki orang-orang yang miskin. Engkau harus mencuci kaki orang-orang yang tertindas. Engkau harus mencuci kaki dalam arti menghormati dan mengasihinya kepada orang-orang yang di bawah. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara hari ini masih memakai faham bahwa saudara memberikan standar hidup, yaitu hak asasi manusia? Saya mau berbuat ini, berbuat itu hak asasi manusia. Saudaraku, saya mau katakan, sadarlah, karena engkau hidup hanya sebentar saja. Engkau hidup harus memuliakan Tuhan. Engkau harus hidup mengasihi sesamamu manusia. Engkau harus hidup kepada orang-orang yang menderita. Kekristenan mengajarkan untuk hidup mengasihi sesamanya manusia. Kekristenan mengajarkan untuk hidup sungguh-sungguh berguna bagi orang lain. Saudaraku, jangan pernah takut menjadi orang yang hidup di kelas yang di bawah. Karena sesungguhnya mata Tuhan dekat dengan saudara. Apa yang engkau doakan, apa yang engkau sementara harapkan, sesungguhnya Tuhan mendengar dan mengerti. Tunggu jawabannya, saudaraku, karena Allah berpihak pada orang-orang yang miskin dan lemah. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami mengerti hukum kasih yang sesungguhnya, supaya kami mengerti bahwa Tuhan sudah mengajarkan ribuan tahun pada firman-Mu untuk menghargai hak asasi manusia. Ajari kami untuk mengasihi orang lain, Tuhan. Ajari kami untuk melihat orang yang di bawah kami yang menderita, supaya kami dapat memuliakan Tuhan ketika kami menolong mereka. Terima kasih Tuhan, biar berkat daripada Tuhan senantiasa dalam hidup kami. Terimalah berkat Tuhan, anugerah dari Allah Bapa,
kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan menjemput engkau di awan yang permai. Amin. Tuhan memberkati saudara. Salam isi Injil, dan terus lakukan pemberitaan Injil melalui perbuatan-perbuatanmu yang baik dan kudus. Tuhan memberkati. What happened in my life can be experienced for you guys to keep high spirit. Thank you once again, all of you who watch this video. I ask for you prayers and support so that I can keep inspiring all of you. I'll see you guys in another video, and as always, stay strong and awesome. Jangan lupa selalu pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Tuhan memberkati saudara. Amin.